kita banggakan Bapak Bupati Bone. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah. Tahan dan Kesra. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Bapak Kabak Esra Sekda Bone, Ketua Basnas Kabupaten Bone, Kepala Seksi dan Penyelenggara, Kepala KUA dan Kepala Madrasah, dan para peserta dan para undangan yang kami hormati. Bersama jajaran Kementerian Agama Kabupaten Bone dirangkaikan dengan penyerahan bonus juara 1, 2, dan 3 peserta musabaqah tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Kafilah Kabupaten Bone. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya laporan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Bapak Dr. Haji Wahyudin Hakim M.Hum. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Bupati Bone. Alhamdulillah beliau semoga sehat selalu dan ribuan terima kasih kami ucapkan beliau bisa bersilaturahmi di kantor Kemenak. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Sekda, sekaligus beliau penanggung jawab kegiatan MTQ selaku Ketua LPTQ tingkat Kabupaten Bone. Yang sama-sama kita hormati Pak Asisten 1, terima kasih Puan bisa hadir bersama. Yang sama-sama kita hormati Ketua Basnas, alhamdulillah juga kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan, dan khususnya hari ini beliau juga memberikan support kepada anak-anak kita yang akan mengikuti lomba di tingkat nasional. Yang tentunya menjadi laporan kami adalah alhamdulillah kemarin kami mengikuti rapat Puan di Klaro yang hadir Pak Dirjen PHU dan beliau juga selaku pelaksana Sekjen menyampaikan berita terkait dengan pelaksanaan haji dan umrah. Beliau menyampaikan secara langsung. Yang pertama kami laporkan Puan bahwa alhamdulillah tanggal 4 kemarin sudah dibuka untuk umrah, walaupun itu masih penduduk Mekah dan Madinah saja. Insya Allah tahap kedua akan dibuka tanggal 18 Oktober, itu sudah akan dibuka kurang lebih 15.000 orang
yang diperuntukkan juga untuk penduduk dan warga luar. Lalu insya Allah tanggal 1 November itu sudah akan dibuka untuk seluruh negara. Namun tentunya dengan persyaratan sesuai dengan yang diizinkan. Jadi ada negara-negara yang diizinkan. Mudah-mudahan Indonesia ini sudah masuk di dalamnya. Karena hari ini yang masuk list dilarang itu adalah negara-negara seperti Argentina, Italia, dan negara yang COVID-nya masih sangat tinggi. Lalu yang kedua, Pak Dirjen juga menyampaikan skenario haji tahun ini itu insya Allah Kemenak masih menyusun 3 skenario. Yang pertama, haji tetap dilaksanakan dengan kuota yang sama jika pandemi ini berakhir. Yang kedua, sudah ditemukan vaksinnya, yang kira-kira vaksinnya ini sudah dianggap vaksin yang sesuai. Dan skenario kedua akan diberangkatkan hanya 50% pun. Lalu skenario ketiga itu haji batal. Tapi kita berharap ini mudah-mudahan tidak terjadi. Itu rasa syukur kami sampaikan pada Bapak Bupati, Pak Sekda, bahwa 1 tahun terakhir ini atas bimbingan dan motivasi Bapak Bupati, alhamdulillah di Kemenak ini sering disebut-sebut di provinsi sebagai bagian dari kabupaten yang berprestasi. Dari segi pendidikan, kita juara umum di KSM, mewakili Sulsel luar biasa. Pontren juga demikian, tahun lalu juara umum. Bimas Islam juga, saya bersyukur di STQ kemarin kita Bone ini disebut namanya untuk mewakili provinsi. Dan alhamdulillah prestasi haji pun demikian. Haji ini tidak main-main, tambahan ya. Karena ini COVID, skenario Bone untuk tahun ini luar biasa, tapi ya, karena COVID makanya ada beberapa yang tertunda. Kita tambahannya kemarin hampir 100, dari 8 orang menjadi hampir 100. Dan bahkan tahun ini saya minta itu 120. Pak Kekanwil komunikasi dengan Pak Direktur Haji, Pak Dirjen sudah di-ACC-kan. Dan alhamdulillah tahun ini target yang diberikan kepada panitia, Pak Bupati saya masih ingat, Pak Kandep tidak boleh menurun. Kalau MTQ yang lalu di Lutim kita dapat medali emas 2. Alhamdulillah kami laporkan Puan, tahun ini kita dapat 5. 5 ini insya Allah akan mewakili Sulsel yang akan dilepas oleh Bapak Gubernur tanggal 10 November dan tanggal 11 jam 6.30 akan berangkat dengan menggunakan pesawat batik. Kami berharap dengan semangat yang selalu Pak Bupati sampaikan kepada kami, ya kalau perlu mudah-mudahan bisa Pak Bupati juga ikut nantinya ke Padang. Saya selalu mengatakan bahwa kami selama ini persis disamakan dengan Prokopimda. Kami merasa sangat diperhatikan, kami selalu disupport, diberi semangat, dan akhirnya apa yang beliau sampaikan kepada kita semua ini menuai hasil yang sesuai. Dan oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas semangat yang laporan bahwa insya Allah hari ini kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa anak-anak kita yang ikut lomba sangat bersyukur karena uang saku saya kira Bone yang tertinggi. Anak-anak kita dapat uang saku itu 2.500.000 per orang. Setelah lomba pun langsung tanda tangan, langsung diberikan sesuai perintah Ketua LPTQ. Kami laksanakan semuanya dan tidak ada yang bermalam. Setelah lomba langsung tanda tangan diberikan. Yang kedua, alhamdulillah berkat semangat yang lalu saya sampai menangis juga ketika di panggung lapangan Merdeka. Pak Bupati langsung tanya, berapa uang sakunya di kabupaten itu? Saya sampaikan sekian. Beliau langsung sampaikan, saya tambah 30 juta. Dan itu langsung diserahkan maghrib langsung diserahkan untuk disampaikan kepada seluruh peserta. Dan alhamdulillah
pribadi beliau juga menyerahkan 2 umrah pada tingkat kabupaten kemarin. Dan kali ini alhamdulillah saya kira anak-anak kita ini akan mendapatkan luar biasa. Dari Pemda itu ada 6 juta untuk juara 1. Jadi ada bonus yang disiapkan Bapak Bupati 25 juta, itu semua diserahkan untuk juara 1. Jadi ada 5 juara 1 semua dapat, tambah dari Basnas. Basnas alhamdulillah saya laporkan Puang sudah diserahkan 15 juta. Awalnya saya pikir, saya bilang kalau dikasih 5 juta luar biasa, tapi beliau mensupport langsung diberikan 15 juta. Dan untuk juara 1 ini provinsi dapat 8 juta, tambah uang saku, tambah bonus, itu nilainya kurang lebih 16 juta semuanya. Dan khusus yang juara 1 kami siapkan paket kuota sampai tanggal selesainya MTQ di tingkat nasional. Ini juga saya selaku ketua LP3 Kabupaten Bone tentu sangat berterima kasih dan sangat berbangga, karena saya yakin bahwa ini tidak akan mungkin bisa kita raih, tidak akan mungkin bisa kita capai kalau tidak ada rasa kebersamaan yang saling memiliki, ingin memberikan yang terbaik dan bekerja ikhlas untuk Kabupaten Bone. Sehingga alhamdulillah Kabupaten Bone kalau saya tidak salah ini sesungguhnya juaranya ada 14 Bang. Dengan uraian mungkin juara pertama itu ada 5 orang, lalu kemudian rincinya yang mungkin seperti kemudian juara 2-nya itu 1 orang, lalu kemudian juara 3-nya 5 orang, lalu kemudian juara harapan 4 orang, lalu kemudian juara harapan 1 4 orang, kemudian juara harapan 3 1 orang. Jumlahnya 15, dan ini menjadi masuk di peringkat ke-6 dalam wilayah Provinsi Selatan dari 24 kabupaten kota. Saya kira ini adalah prestasi yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu tentu saya sangat bangga dan saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, seluruh panitia yang terlibat di dalam proses pelaksanaan MTQ yang baru saja berlangsung ini. Saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh Kepila yang telah diberi kesempatan untuk bertanding dan telah menorehkan prestasi yang sangat luar biasa, dan ini prestasinya tidak boleh hanya sampai di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, karena ada 5 orang ini yang diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk mewakili Sulawesi Selatan pada MTQ tingkat nasional yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 10 November yang akan datang di Riau Padang kalau saya tidak salah, Padang Riau. Dan kalau memang ada kesempatan, dan tadi saya sudah dengar ini bisikan, ini juga satu motivasi dan support yang sangat luar biasa. Saya dengar tadi dari Pak Bupati, dia balik ke asisten 1 bahwa kalau memang ada kesempatan dan tidak ada halangan, beliau akan berkenan hadir di tempat ini. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan spirit, semangat oleh kafilah-kafilah kami yang bertanding di sana. Tentu ada harapan tadi juga disampaikan secara eksplisit oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama bahwa juara 1 di tingkat provinsi saja ini mendapatkan bonus, Bang. Apalagi kalau dia mampu memperoleh predikat juara di tingkat nasional. Tentu ini harus menjadi pertimbangan untuk kita semua, untuk kita pikirkan, karena yang semangat itu harus senantiasa kita berikan, bahwa mereka telah memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk Kabupaten Bone ini. Apalagi yang namanya prestasi seperti itu. Hormati sama kita banggakan Bapak Sekda, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang saya hormati Pak Asisten 1, Bapak Ketua Basnas Kabupaten Bone, Bapak sekalian ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur dan menikmati kebersamaan hari ini, apalagi dengan acara silaturahim yang digagas Pak Kandap. Dan saya kira ini kuncinya dari apa yang kita lakukan, apalagi silaturahim kita dibarengi dengan pemberian bonus kepada anak-anak kita, adik kita yang juara kemarin mewakili kita. Dan saya terus terang mengatakan bangga sekali, karena bukan muluk-muluk yang disampaikan Pak
Kemenak bahwa kita bisa naik kelas. Ternyata betul kita naik kelas. Bayangkan kalau dari 2 menjadi 5, wah luar biasa itu. MTQ nasional ini dalam suasana pandemi, sehingga paling tidak banyak teman-teman yang mungkin hanya bisa mendengar ceritanya, padahal mungkin bisa kita nikmati secara bersama-sama. Saya sudah bilang sama Pak String 1, curi-curi waktu kita ke sana lah. Kalau tidak bisa di pembukaan, di pertengahan, usahakan pada waktu anak-anak kita tampil, kita hadir di sana. Kita jalanlah Pak Kandar. Kalau Pak Kandil tidak mau kasih izin, saya mau kasih izin. Ya, supaya sekaligus jalan-jalan ke sana dan lihat adik-adik kita. Dan saya yakin ada dapat emas. Ada dapat emas. Kalian dapat emas, saya kasih naik umroh. Kalau misalnya dapat juga umroh dari provinsi, terserah siapa yang mau kita kasih. Tinggal dilaporkan. Kalau 5-5-nya, 5-5-nya. Kalau adalah kredit mungkin merangkak. Seperti yang dibilang Pak Kanda, bahwa hadiah itu motivasi. Hadiah motivasi, tapi yang utama adalah pengejawantahan daripada nilai MTQ ini. Coba bayangkan, kalau juara 1 ini tidak lupa ini semua yang hadir di sini sampai dia mati. Bila ada itu juara 1 dulu emas MTQ dari Boni, zamannya saya, itu termasuk zamannya Pastor Bupati. Itu makanya berjuang baik-baik, dan ini kesempatan. Kemarin saya dapat surat dari Pak Gubernur, itu pelatihan mulai tanggal ini hari, ya tidak salah ya, mulai hari ini sampai dengan tanggal, kemudian ada lagi lanjutannya dan kemudian diberangkatkan secara bersama. Tolong momentum ini dimanfaatkan, kita belajar betul, momentum ini dimanfaatkan betul, dan tekadkan bahwa saya mau ke Padang, mau jadi juara, bukan mau pergi ikut MTQ, tapi saya mau pergi juara MTQ di Padang. Insyaallah bisa. Makanya di dalam pelatihan ini banyak-banyak kita konsultasi. Ya, nomor 2 itu suara, performance dulu. Ketika Anda mulai tampil dengan gagap, pasti sudah jatuh. Itu ketika Anda tampil gagap, pasti sudah jatuh. Tetapi kalau tampil dengan percaya diri, performance meyakinkan, pasti kita mengatakan cuma ada ya juara. Itu tapi itu yang pasti bisa. Nah, untuk itulah ya saya minta jangan segan-segan minta advice, iloki tangga orang yang sudah pernah berpengalaman. Begitu juga Bapak Ibu sekalian punya pengalaman, diajari adik-adik kita, dan jangan ditakut-takuti. Ya, jangan takut-takuti, kasih semangat. Walaupun dia salah, katakan dia salah, cocok kok, supaya dia merasa bahwa semakin bagus. Ini yang paling penting. Apalagi ini yang mau dihadapi bukan lagi tingkat Sulsel, boleh dikatakan dihadapi seluruh provinsi. Dan Pak Kandap, yang saya pernah baca, model MTQ dalam bentuk virtual yang diakui itu adalah MTQ Sulawesi Selatan. Jadi saya yakin bahwa keberhasilan adik-adik menjadi juara 1 kemudian mewakili Sulsel itu boleh dikatakan Anda yang terbaik di kelas yang diikuti. Makanya manfaatkan momen pelatihan mulai hari ini supaya diolah betul. Dan saya minta yang mungkin pendampingnya ataupun pelatihnya ya kasih advice lah 2-3 orang. Makanya kita berharap bahwa yang juara ini betul-betul menjadi juara nasional. Nah, kalau Anda menjadi juara nasional berarti Anda menjadi kelas nasional. Bukan lagi Bone yang butuhkan, ke seluruh Indonesia akan butuhkan kan. Nah, ini momen, apalagi momen sekarang ini
sepertinya ruang terhadap orang yang menggeluti di bidang keagamaan sedikit naik levelnya dibanding yang lalu. Sekarang karena momentum untuk tampil ini sudah saatnya, dan ke depan semakin bagus ke depan. Ya olehlah kita lihat artis sekarang sudah mulai turun kan, sudah mulai turun sekarang artis. Sekarang ini yang mulai tampil banyak adalah yang mendalami keagamaan, itu sudah mulai. Makanya ini diperbaiki. Kenapa? Karena momentum ini dimanfaatkan dengan baik. Dan yakin, percaya, kalau motivasi hadiah pasti lebih besar hadiah yang kau dapat. Itu dulu, kalau memang motivasi hadiah pasti besar yang kau dapat. Tapi kalau kau juara, lebih besar lagi kau dapat di belakangnya dan seterusnya. Itu. Makanya perbaiki betul-betul ini dan usahakan rawat betul kesehatannya. Kenapa? Karena biar kau jago, kalau sakit kan tidak bisa tampil. Jadi jangan. Kemudian apalagi musim pandemi sekarang ini, hati-hati. Ya kalau perlu, kalau perlu tidak penting jangan keluar rumah, jangan keluar kamar. Pakai masker dalam rumah, keluar rumah. Kemudian begitu juga ya, pakai kau terus hand sanitizer, apa kau tembak dulu. Bukan apanya. Ketika mau kau tampil tiba-tiba demam kok. Padahal terus sekarang ini supaya kita bisa menjadi tuan rumah TIKUI berikutnya. Saya kemarin ketemu dengan Pak Kepala Biro, Mensprit, asisten. Langsung saya bilang, dia yang malah bilang, Kepala Biro bilang begini, Pak Peti, Bone siap, ya mau kebanyak ceritamu kasih misalnya. Saya bilang begitu. Itulah itu adik-adik Kepala Biro, jadi enalah. Nah untuk itu tinggal satu lagi, Pak Wagub sudah saya sampaikan. Salah dalam waktu dekat ini saya dipanggil Pak Gubernur, tadi saya baru dapat berita. Salah satu yang mau saya sampaikan adalah itu. Saya meminta MTQ. Dan kalau perlu saya buat bergening di situ supaya kita jadi tuan rumah. Kenapa? Karena ya itu tadi. Saya terus terang dari dulu saya bermimpi mau menjadi ketua pelaksana MTQ. Dari masalah sistem 2 tanpa ada kepentingan politik. Kenapa? Karena nilai-nilai ini yang harus ditanamkan di tanah leluhur kita ini. Apalagi kalau misalnya kita bisa laksanakan, dan saya kira insya Allah bisa kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan ya pembinaan terhadap masyarakat kita, dan itu masyarakat kita. Makanya harus diberi ruang dan tempat yang pas, yang memang harus diberikan. Seperti itu. Dan harus dikeluarkan hal-hal yang mengganjal perasaan cinta terhadap kepentingan keagamaan itu ditanggalkan. Karena memang bukan domain kita di situ. Itu yang susah karena banyak orang bupati menjadi ustaz. Nah kita bukan ustaz, ya begitu kan? Saya kira seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk itulah hari ini kita mungkin langsung menyerahkan nanti bonus kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang mewakili Sulawesi Selatan menjadi juara. Seperti yang dibilang tadi, disampaikan oleh Pak Kandep dengan Pak Sikda, ya. Sedangkan tingkat Sulawesi Selatan besar bonusnya, apalagi kalau tingkat nasional. Saya kira begitu.
Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, dengan penuh keakraban dan kebahagiaan ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barakah dan ridha-Mu dalam acara yang kami laksanakan hari ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, sinarilah kami dengan cahaya Al-Quran, muliakanlah hidup kami dengan keagungan Al-Quran, hiasilah keluarga kami, generasi muda kami, dan para pemimpin kami dengan akhlak Al-Quran. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, jadikanlah Al-Quran sebagai pelita yang menerangi jalan hidup kami dalam mengemban amanah-Mu sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ke guru-guru kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami.